dunia cyber, dunia digitalisasi, dia memainkan energi, frekuensi, dan vibrasi. Mereka memainkan itu, tidak terlihat mata, tetapi dia eksis. Itulah yang membuat orang sakau. Itu yang membuat orang gak bisa lepas dan sebagainya. Dia bermain yang tak kasat mata. Sementara selama ini kita di sekolah diajar semua yang harus kasat mata, sehingga kita terkaget-kaget dan kebakaran jenggot ketika muncul masalah. Kok begini, kok begitu, kok si anak ini jadi ngamuk kalau diambil, kok dia kalau diambil handphonenya ngamuk. Kita nggak sadar. Dan bukan sama itu, dia menghancurkan selain tubuh kita, dia menghancurkan jiwa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kehancuran demi kehancuran kita akibat daripada menggunakan, menerima itu. Dan sampai sekarang kita digiring untuk selalu memegangnya. Luar biasa. Kita yang bayar, dia yang kontrol kita. Goblok gak gitu? Kemanapun adik-adik pergi, apapun yang adik tulis di situ chatting, itu semua sudah di store di big data. Katanya data kalian aman di tangan saya, tapi tidak aman sama saya. That's a fact. Makanya bisa dijual-jual tiba-tiba kok. Ini siapa kok nomor gue bisa ketahuan orang? Ini menawarkan ini segala macam, kenapa dijual? Jangan bilang ada yang aman, nggak ada yang aman. Nanti saya buka, kenapa tidak aman? Karena kita masih menggunakan internetnya mereka. Bangsa ini, negara ini tidak punya internet sendiri karena IP address-nya mereka yang ngatur. Ya. Global, regional, dan domestik, semua tergantung dari mereka. Makanya 2 tahun belakangan ini kenapa kita digiring terus menggunakan internet. Dan nanti suatu saat internet akan di shutdown. Ketika kita sudah tidak ada lagi alternatif kehidupan, internet di shutdown. Sekarang kita punya wifi aja buffering, udah ribut, udah gelisah, udah banyak anak yang ngamuk gara-gara internetnya tidak lancar. Makanya pulsa, mereka sebut dengan apa? Pulsa. Puls itu apa? Nadi. Jadi dia bikin internet sebagai nadi kehidupan kita. Bukan cocokmologi nih, bukan. Mereka memang bikin begitu. Pahami udang di balik batunya. Ya. Jadi teknologi itu berasal dari kata teknik, logi. Logi itu apa? Logia. Logia itu apa? Logika. Jadi menggunakan teknologi berarti kita mempunyai teknik tanpa logika. Paham ya? Tapi kita kan bangga, oh teknologi. Saya pun pikir hebat, ternyata enggak. Kita menjadi dungu. Kita dikendalikan oleh dia. Jadi gunakanlah teknologi untuk mempermudah kita, bukan kita dikendalikan, bahkan dikerjain. Ngambil barang di jurang bolehlah pakai teknologi. Tapi jangan dia akhirnya berbalik. Cuman mereka bergeraknya begini, sambil menyelam minum air. Kita seolah-olah dikasih keuntungan supaya kita tidak terlena dengan kenyamanan itu. Gak taunya dia ada udang di balik batu, dia makan balik itu. Hati-hati dengan drone, suatu saat drone akan mematikan kita. Terakhir, apa yang dimaksud dengan era digitalisasi? Menurut pendapat saya, era digitalisasi adalah suatu zaman yang baru di mana seluruh aspek kehidupan manusia akan dikendalikan sepenuhnya oleh teknologi. Seluruh oleh teknologi cyber yang terhubung oleh internet. Dia selalu pakai kata internet. Makanya sekarang banyak IoT, Internet of Things. Kita mikir ting tergantung internet. Ting. Internet itu sebenarnya apa? Di dalam diri manusia ada internet. Jadi internet yang dipakai oleh mereka yang dijadiin duit sebenarnya belajar dari tubuh manusia. Manusia kalau tidak punya internet tidak bisa terhubung dengan Tuhan. Jadi ilmunya itu mereka pakai, mereka ini kan. Sama seperti mulut saya, mulut adik-adik kita punya. Mulut kita ini adalah loudspeaker dari suara hati.
Nah, hati kita diisi oleh Tuhan atau oleh iblis. Maka yang keluar, mereka belajar dari situ. Dari mulut kita yang keluar nafas seperti angin, tidak ada bentuknya, tetapi begitu dia keluar kata-kata yang sangat powerful. Tapi di masa-masa ini, nafas kita disuruh tutup. Percaya sama Tuhan, tapi menolak kuasa Tuhan lewat penggunaan benda yang saya sebut itu berhala. Saya lanjutkan, teknologi cyber yang terhubung oleh internet antara satu perangkat dengan perangkat lainnya melalui proses digitalisasi sebagai artificial intelligence untuk mengawasi seluruh aktivitas kehidupan manusia, baik tubuh, terutama jiwa. Bayangkan kalau jiwa kita sudah dikuasai, ke jiwa generasi muda, main handphone, begini terus, musuh negara Pak, lewat di depan mata atau lewat di belakangnya, nggak ada yang mikirin. Itu yang mau dihancurkan. Kita sibuk, tenang-tenang di kamar, udah nggak mikirin negara ini bagaimana. Yang penting jajan online, belanja online. Udah nggak mikirin nasib bangsa. Dan itu yang mereka mau. Itu yang mereka mau. Kita terlena, sibuk, merasa doang, tapi tidak berbuat apa-apa. Akhirnya cuma kesel lah ini, bahkan ada yang dibully, mati, bunuh diri dan sebagainya. Kenapa? Kita tidak menganggap bahwa kita adalah orang-orang yang berharga atau mulia di mata Allah. Nah, saya masuk ke dalam gambaran secara utuh. Perhatikan baik-baik. Globalisasi ini adalah, saya sebut apa? Dunia tanpa batas, tetapi dibatasi di ruang internet. Karena kita masuk era globalisasi, kita ke luar negeri hanya lewat internet saja, dan dia batasi betul. Internet. Jadi rahasia kenapa saya bilang tadi tidak ada yang aman sepanjang negara tidak menggunakan internetnya sendiri. Karena internet itu filosofinya internal, jalurnya internal, net jaring. Jadi kalau kita masuk jalurnya mereka, maka semua data kita terjaring. Nggak ada yang lolos. Kalau ada yang promosikan ini barang aman-aman, bohong. Buktinya banyak yang bocor, datang Biorka semua, nggak ada yang tanggung jawab. Yang bertanggung jawab siapa? Vendor. Mana nggak ada yang tanggung jawab? Semua demi cuan. Dan kita semua digiring untuk jadi cuan, head on. Ego. Semua seperti itu. Jadi globalisasi itu adalah sistem. Sistemnya apa nanti? Digitalisasi. Di bawah, di atas globalisasi itu adalah suprasistem yang saya sebut dengan life engineering. Jangan cari di Google. Di Google tidak ada. Di Google itu adanya social engineering. Jadi dia kaburkan dulu. Ada hal penting. Kenapa? Kita pribadi yang punya hubungan dengan Tuhan di engineering dulu oleh dia. Karena kita punya tanggung jawab pribadi demi pribadi kepada Tuhan. Ini yang dibutuhkan oleh sistem ini. Karena ini sistem adalah sistem Dajjal. Ini sistem Dajjal. Dia butuh jiwa kita, dia kuasai. Setelah kita dikuasai, orang-orang yang dikuasai akan berkumpul dalam kelompoknya. Makanya dibilang social engineering. Makanya akan mudah mempolarisasi suatu bangsa dengan apa? Dengan ini. Sayang kalau tidak disadari ini. Nah, mereka punya subsistem lewat programnya apa? Money, power, control population. Money, dia sudah kuasai sistem moneter seluruh dunia. Power, kekuasaan, dia sudah dapatkan dengan menguasai sistem di setiap pemerintahan, termasuk bangsa kita. Dia sudah kuasai semua. Sehingga pada nggak enak. Begini, begitu. Dan sebagainya. Dikuasai. Nah, karena dia sudah mendapatkan power, lewat power itu dia mulai membuat kebijakan. Kebijakan lewat konstitusi supaya sistemnya jalan. Supaya bisa mengontrol. Dan kita semua dipaksa oleh aturan itu
untuk mengikuti sebagai bagian daripada kontrol. Pak Miftah paham? Jadi dia sudah dapat di mana power control population. Kenapa power dia dapatkan? Karena kita dikendalikan oleh permainan hutang. Kalau tidak, kita nanti di-ban. Kita di-ban, kita di apa namanya itu, embargo dan sebagainya. Ini penting dikuasai ya oleh adik-adik. Yang tadi hanya definisi yang saya inikan aja. Nah, setelah itu kontrol populasi apa? Bukan jumlah saja, tapi kehidupan kita. Nah, sekarang kita ada dalam era program ketiga, terakhir. Control population. Makanya digitalisasi adalah endgame. Endgame. Karena kemana-mana tidak bisa orang membeli atau menjual, berbelanja atau kemanapun juga kalau tidak mempunyai aplikasi. Dan aplikasi itu akan dibuat dengan barcode yang kotak, ya. Di bawahnya ada kotak kecil, di tengah, di kiri atas ada kotak kecil, dan di kanan atas ada kotak kecil. Itu angkanya 666. Dan di tengahnya ada bulatan itu mata satu. Itu namanya the eye of Horus. Ya, supaya paham nih, jangan hanya jadi pengguna, supaya nanti tidak menyesal kalau terjadi hal-hal yang di luar ekspektasi kita. Nah, strategi mereka itu terstruktur, sistematis dan masif. Organisasinya global itu dimainkan oleh United Nations, bekerja sama dengan World Economic Forum, karena dimulai dengan apa? Perdagangan bebas tahun 1985. Seolah-olah buat perdagangan bebas kita butuh komunikasi dan kita butuh transaksi dan sebagainya. World Economic Forum. Dan tadi yang dibilang tokoh inspirasi itu banyak yang menjadi anggota World Economic Forum. Termasuk Ketua Kadin. Dan banyak lagi. Bahkan ada yang sekarang sedang pencitraan juga dia anggota World Economic Forum. Terus non-government organization, mereka masuk lebih apa? Seperti macam Greenpeace, binatang liar, pelestarian dan sebagainya. Dan termanifestasi di bangsa kita juga seperti adanya LSM. Masuk lewat situ pelan-pelan. Bahkan ada yang namanya banyak watch kan? Indonesia Police Watch, apa semua. Dari sana mereka mulai dari apa? Human Rights Watch. Ya. Itu Human Rights Watch. Tadinya ad hoc, lama-lama jadi berlanjutan. Seperti KPK, itu ad hoc tadinya. Tapi saking ini lanjutkan. Banyak kan lembaga ad hoc yang muncul di sini, KPI, KPAI, KPK, KY, KPI. Nah, kenapa di televisi itu ada saya lihat pendapat bahwa oh ini tidak ada mengajarkan apa namanya hal-hal yang baik lagi. Iya, karena ada KPI. Mereka yang mengatur regulasi, mereka yang mengatur bagaimana apa yang mau ditayangkan dan sebagainya. Awalnya kelihatan bagus, tapi setelah dia kuasai, dia akan mainkan. KPAI dulu orang lagi badminton, anak-anak nggak boleh dieksploitasi dan sebagainya. Jadi ininya. Tapi kalau dalam bidang cyber tadi ITU International Telekomunikasi United itu yang ngatur semua regulasinya. Regional ada APEC, ada ASEAN, diatur semua ini. Di ASEAN yang leading sektornya cyber adalah Singapura. Domestik itu ada satu lembaga, saya tidak akan sebutkan di sini, ya, yang mengatur regulasi, yang mengatur konten, yang mengatur lalu lintasnya, ya, yang mengatur itu. Nah, harusnya namanya itu jangan saya sampaikan aja. Namanya itu Kominfo, komunikasi informasi. Nah, harusnya yang benar adalah informasi komunikasi. Jadi informasi komunikasi, informasinya harus difilter dulu baru dikomunikasikan. Tapi yang ada sekarang semua informasi, komunikasikan semua informasi, mau bagus mau enggak. Di sana bisa ngatur. Oh, sekarang situs porno banyak. Saya punya ponakan lihat begini, om ini apa, bingung. Gak bisa diiniin. Dia ngumpet di kamar, dia ini kita pikir aman dia badannya. Tapi jiwanya dihancurkan. Hebat. Menghancurkan bangsa tidak perlu lagi dengan pasukan militer. Cukup dengan hancurkan jiwanya, selesai.
dia sendiri yang akan hancurkan bangsanya, Pak. Adik-adik perhatikan ini, apalagi mungkin ada yang sudah sebentar lagi mau nikah, hati-hati dengan anak-anak. Bangsa ini akan hancur hanya dengan cyber ini. Ini yang namanya attack engineering. Dia serang kita punya jiwa. Berikutnya, sistematis. Dia lewat fear engineering. Dia mainkan psikologi manipulasi. Dibikin takut kita, takut nggak keren, takut nggak in, takut dan sebagainya. Akhirnya apa? Kita mengikuti tren yang tidak benar. Jadilah hedon, ya, unsocialized, ya. Terus, nah, fear engineering lewat apa? Intelligent engineering. Dari mana? Google. Semua otak kita apa kata Google? Itu namanya intelligent engineering. Conflict engineering, behavior engineering, cyber law engineering. Nih, adanya undang-undang ITE itu mendahului perbuatan yang akan terjadi. Udah disiapin dulu, dia punya net, dia punya jaring. Jadi mereka udah tahu, mereka juga yang bikin. Attack engineering, wah, ada terorisme, ada trade, ada apa tuh, virus, ada food and beverage, ada medicine, drug, hoax. Oh, banyak yang ngomong tangkal hoax, ya kagak bisa. Kenapa? Oh, yang bikin saya. Saya bisa dibilang bikin hoax. Saya menyampaikan hoax. Enggak, saya nyampaikan yang benar. Saya bukan bikin hoax. Cuman karena mereka punya apa namanya, otorisasi, mereka cap saya hoax. Oh gitu. Makanya mereka pernah ngomong, kalau sudah dibilang hoax ya udah terima aja itu hoax. Ya, geoengineering nih, ya, cuaca nih yang terjadi sekarang nih, ini juga engineering. Hujan, panas, nggak ada ini, panas bumi sekarang, itu geoengineering menggunakan HARP teknologi, masif toolnya ya, ini semua teknologi artificial intelligence. Saya taruh angka 19. Kenapa saya taruh teknologi masif toolsnya, teknologi artificial intelligence? Itu kenapa saya pakai 19? Karena A itu 1, I itu 9. Selama 2-3 tahun belakangan ini dengar nggak ada kata yang ada 19? Ada hubungannya. Akan terhubung badan adik, bapak, ibu semua dengan digital. Saya kasih tahu dari sekarang supaya tahu mengantisipasinya. Jangan nanti, loh kok begini kok begini. Karena dia mau menyetel kita punya frekuensi otak untuk dikendalikan sesuai dengan mau dia. Makanya muncul sekarang metaverse. Tahu metaverse ya? Dia menghadirkan alam goib untuk kita pikirkan, wah keren ya, keren ya, keren. Enggak, bapak, ibu, adik-adik punya kemampuan untuk bisa melebihi itu. Cuman karena selama ini kita ditutupi dengan pembuktian material, makanya kita nggak ngerti. Nggak bisa melihat jauh ke depan. Nggak bisa melihat yang tidak terlihat mata. Dan seterusnya, termasuk itu. Mobil nanti, mobil apa tuh, listrik dan sebagainya. Ya, tidak ada supirnya dan sebagainya. Transportasi, health, farm. Ya. Nah, misinya menyatukan sistem dunia, dan visinya total kontrol. Total kontrol ini apa? Mengambil alih kedaulatan Tuhan. Mengambil alih kendali hidup manusia dari tangan Tuhan. Bahasa mereka apa? Sustainable. Berkelanjutan. Seolah-olah kehidupan kita tidak akan pernah berakhir dengan dikendalikan teknologi. Jadi mereka ingat, dan ini sungguh-sungguh bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila yang menyatukan NKRI. Dan visi kita hidup adalah apa? Hidup selalu dikendalikan oleh Tuhan. Yang saya sebut dengan nuswantara, nu makhluk swamandiri anta menuju ra kepada Sang Pencipta. Jadi kita makhluk Tuhan itu harus selalu bertanggung jawab kepada Tuhan. Saya rasa ini dulu, karena kalau saya ikutin terus nanti satu slide lagi. Saya cuma mau buka bagaimana mereka membuat manusia yang tadinya life engineering menjadi social engineering. Tadi suprasistem kan. Jadi tujuan akhirnya adalah life engineering. Jadi kehidupan kita kepada Tuhan di engineering sama dia atau direkayasa. Nah, terstruktur sistematis dan masif. Terus itu tadi silakan dilihat, silakan difoto. Makanya easy, speed up, comfort, luxury, dan ini semua ada diberikan kita internet protokol, dan kita tergantung dengan pulsa. Punya internet, nggak punya pulsa nggak bisa. Dan kita semua dimanipulasi, kita tidak tahu bagian berapa penggunaan
pulsa sehingga bisa dikonversi menjadi angka. Kita nggak ngerti. Makanya mereka selalu jualan paket. Ya. Paketnya tidak kepake, pulsanya cuma segitu. Berapa banyak mereka sedot. Makanya mereka pernah bikin film vampire. Mereka hidupnya kayak vampire. Mereka kaya sekali untuk mengendalikan kita. Tapi kita tidak tahu. Dan regulasi ini tidak pernah selesai. Kenapa saya bisa bicara? Saya pernah membongkar kasus ini. Di semua provider yang ada. Operator yang ada. Triliunan mereka makan. Bayangkan kalau dia cuma ambil 1.000. Dulu waktu masih kartu, ya pulsa digosok-gosok ini. Kita beli 100.000, isinya 60.000, siapa yang tahu? Ini cuma main di tulisan aja. Sama seperti kita beli obat vitamin C di apotek, kita cuma beli bungkusnya doang, isinya nggak tahu. Dia hanya pakai essence. Kita sudah termanipulasi sebetulnya. Nah, ini semua menjadikan kita ketergantungan. Setelah itu menjadi kebutuhan. Kenapa menjadi sekarang ini? Karena dibikin ketergantungan. Setelah ketergantungan, ya butuh nyari terus. Seperti itu, awalnya dikasih dulu. Ya. Yang membuat adik-adik kecanduan dengan handphone itu apa? Ada blue screen-nya. Blue screen ini seperti membuat kita tuh selalu caang, selalu terang, seperti tidak pernah gelap. Ya. Penyakitnya disebut SDD, Screen Dependency Disorder. SDD, ya. Itu sudah diteliti oleh WHO sendiri. Dan ini menyebabkan kanker. SDD itu apa? Pengennya udah lelah, tapi apalagi scroll sampai tidur, scroll, nggak tahu apa di scroll. Siapa yang pernah begitu? Saya pernah. Karena nggak mau ngaku kan kalau gitu. Karena pelajarannya nggak ada pelajaran kalau ngaku itu keren. Nah, itu terus kemudian, nah itu semua membuat kecanduan dan akhirnya menjadi kebutuhan. Itulah yang terjadi. Nah, kenapa mereka bikin begitu? Tujuannya apa? Memanipulasi psikologi kita. Yang saya bilang fear engineering. Dia ciptakan rasa takut. Rasa takut nggak keren, takut nanti dibilang orang bagaimana, takut nanti, pokoknya takut. Dan takut itu adalah permainan iblis. Cara menundukkan manusia hanya dengan takut. Karena takut itu, ketika manusia ada serangan, dia akan keluar otak purbanya. Makanya konsepnya cyber ini, konsepnya kehidupan sistem dunia, itu adalah teori daripada Thomas Hobbes. Homo homini lupus. Makanya banyak penyakit lupus. Diakibatkan oleh mereka juga. Lupus. Leukemia. Leukosit yang diracuni oleh dan banyak macam penyakit supaya banyak jualan. Ya. Buktinya makin banyak dokter, makin banyak orang sakit. Karena kalau tidak ada orang sakit, tidak ada orang sembuh. Begitu katanya. Kalau mau sembuh, kuncinya harus sakit dulu. Kok ketawa? Saya juga dengar ada yang ngomong. Hebat orang bikin itu tuh, apa meme. Nah terus berikutnya ya, terjadilah mindset tanpa disadari, terjadi mindset manipulasi, lalu perubahan perilaku, kemudian merubah kehidupan sosial masyarakat pada umumnya, kemudian jadilah yang disebut dengan social engineering. Nah ini kita sudah mulai kena social engineering. Hanya 1% mungkin nanti yang akan lolos, karena yang semua sudah masuk dalam disebut dengan generasi dangkal. Dia tidak tahu apa-apa kalau dia tidak lihat di Google. Itu dengan intelligence engineering. Itu semua tergantung kepada website, tergantung kepada situs-situs itu. Saya rasa itu dulu yang bisa sampaikan. Saya takut mengambil waktu banyak, ya, karena saya ini hobi untuk membagikan hal-hal yang dulu saya nggak tahu, dan saya sangat exciting untuk membagikan kepada generasi berikutnya. Saya berharap mungkin adik-adik bisa meneruskan, menggali lebih dalam lagi. Jangan hidup dengan textbook, karena kebenaran itu akan sangat tergantung kepada siapa yang menulisnya. Tetapi kalau adik-adik mendekatkan diri kepada Allah, Allah sendiri yang akan buka
kebenaran yang hakiki, sehingga semua kebohongan dunia ini bisa terbuka. Makanya Ahmad Albar pernah membuat suatu lagu yang cukup lama, dunia ini panggung sandiwara, perannya selalu berubah, tapi sutradaranya satu, yaitu mereka juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, setelah ini kita akan beranjak kepada sesi diskusi dan tanya jawab. Sebelum kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu kepada teman-teman semua. Barang siapa yang nanti ingin mengajukan pertanyaan ataupun menyampaikan pendapat, boleh untuk mengajukan tangannya, kemudian memperkenalkan dirinya, lalu mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Boleh kok nanti teman-teman bisa berdiskusi kepada narasumber, gak hanya bertanya maupun berdiskusi, bertukar pikiran juga boleh. Oke, langsung saja kita memasuki ke sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya, apakah ada? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Komar. Pribadi ini untuk Selin, Mbak Selin. Saya sangat terpesona sekali sama Selin. Kenapa? Karena Anda itu punya dua sifat Allah, yaitu cerdas dan cerdas. Itu ya, bukan aja itu. Ini mungkin untuk para pembicara, ada dua pertanyaan saya Pak. Ini untuk para pembicara pertama. Kalau saya tidak mendengar akan bahaya kalau kita memasukkan data kita, itu memang akan diproses oleh mereka. Tapi kalau kita masukkan jenis darah kita, golongan darah kita A, B, O, atau AB, kita kan sudah lihat, dan mereka bisa membaca kita. Mereka kan membaca kita, oh seperti ini DNA-nya, seperti ini karakternya, seperti ini emosinya, dan bahaya apa? Oh, orang ini penyakitnya ini rumahnya. Kalau penyakitnya kan itu mereka mati mereka. Yang kedua, ini Pak, untuk Pak Dharma, mohon maaf Pak, Pak Jenderal, mohon izin, saya bukannya apa aja Pak. Saya teringat Pak, tahun 96 dulu saya ikut konferensi nasional ISMI di BBT, itu mengundang Benazir Bhutto. Saya ikut di situ. Mengundang almarhum Pak Habibie. Apa yang dikatakan oleh beliau? 7,5 abad sudah kita umat Islam dijajah, dibuat setiap budaya dan dinistakan. Dan saatnya sekarang ini umat Islam bangkit, kebangkitan Islam ketiga. Kebangkitan Islam ketiga itu di mana? Itu ada di Asia. Asia kalau diperkecil, itu akan menjadi ASEAN. ASEAN diperkecil lagi, itu akan menjadi Indonesia dan Malaysia. Diperkecil lagi, itulah rumah kalian, kata beliau waktu itu. Dan setelah acara itu ramai depan mengenai kebangkitan Islam ketiga, tapi sekarang sudah surut, tidak ada lagi. Kenapa? Apakah teknologi ini untuk salah satu penjajahan dari Barat ke sini tidak lagi memakai senjata, tapi menggunakan teknologi? Saya setuju Pak. Kenapa? Ini jangan-jangan salah satu penjajahan Yahudi. Jangan sampai umat Islam bangkit di Indonesia dan di Malaysia. Dibuat juga dari segi militer. Salah konflik. Itu gimana? Kita uji Pak. Oh ya, bagi penutup, saya ingin bertanya, karena ada sebuah pepatah lama mengatakan, siapa menabur angin akan mulai badai. Siapa yang berani mengkritik pemerintah dan polisi, maka kasus kanjuruhan akan terjadi. Itu juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada penanya tadi. Mungkin bisa langsung ditanggapi dan dijawab. Baik, makasih Pak Omar. Tadi Bapak bilang darah, DNA. Belakangan kan banyak orang yang suka dicolok-colok kan. Sama itu. Tujuannya ke sana. Untuk digitalisasi. Terus kemudian apa yang disampaikan Benazir Bhutto. Ya, ini sekarang. Ini yang dibilang sistem Dajjal. Dan bukan Yahudi. Bapak tahu Yahudi kata orang. Ya. Ini adalah elit global.
Cuman kita sudah diadu bahwa itu Yahudi. Ini. Enggak. Kita harus bersatu sebagai umatnya Tuhan yang Maha Esa. Tetapi mereka polarisasi. Jago mereka. Ya. Termasuk istilah-istilah pelajaran yang kita dapat sekolah. Apalah, dan mereka yang bikin semua. Kita ngerasa pilih karena dapat ijazah. Padahal kita tuh belajar dengar seperti apa yang Bapak sampaikan tadi. Kita ini kayak beo. 0 sampai 7 tahun itu masa hipnosis. Apa yang kita dengar, kita lihat, kita rasakan, itu akan terekam di dalam tubuh kita. Rekaman-rekaman yang kita lihat selama ini, itu sebenarnya belajar dari tubuh kita. Ya, rekaman itu apa yang kita tahu nih. Jadi kita ini membeo, ngomong apa, kita ngebully semua ngeliat itu. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Iqbal tadi, beliau ahli psikologi ya? Psikologi itu dampaknya, tetapi jarang orang tahu kenapa muncul menjadi kelainan jiwa atau penyakit jiwa. Karena apa? Gadget ini ada frekuensinya, makanya saya bilang belajar energi, frekuensi dan vibrasi. Kalau orang cuma melihat ini banyak positifnya, saya katakan banyak mudaratnya. Kita berbeda, Pak. Positifnya hanya membuat kita ego. Gua enak buat gue. Kali sebagai generasi penerus hancur, bodoh amat. Yang penting gua selingkuh, gua bisa video call, gua bisa ngapain, enak di gue. Gua bisa senang-senang. Ini hanya cara untuk merayu kita, ya. Supaya kita keasikan menggunakannya sampai menjadi edik dan kebutuhan. Lalu sistem di suatu negara menganjurkan, mendorong supaya kita memakai, enggak mau kita dimarahin. Saya mengalami era di mana tidak ada hand. Saya mengalami era di mana baru ada pager. Saya mengalami era di mana mulai kita pakai phone GMS, AMS, GMS, lalu ada namanya BlackBerry Messenger. Ya. Saya mengalami, terus kemudian muncul gadget tahun 2000 berapa? 2007. Ya. Dulu pertama iOS, kemudian Android dan seterusnya. Saya mengikuti perkembangan itu. Phone rumah, terus kemudian enggak, pertama gini, kedua begini, ketiga kalau orang tua kunci, kita pakai kawat dan sebagainya. Terus kemudian telepon apa tuh, kartu, ada trik-triknya untuk itu. Nah, perkembangan ini sengaja dibikin seolah-olah seperti ini adalah alami kemajuan zaman. Tetapi sebenarnya semua ini ada pengendalinya ternyata. Revolusi industri 4.1, dunia ini siapa yang ngatur ya? Pernah nggak Bapak adik-adik bertanya, kenapa SD harus 6 tahun? Kenapa? Kenapa harus angka? Kenapa harus angka 6? Kenapa SMP, SMA 3 jadi 6? Pernah nggak berpikir kenapa sekarang mereka mulai rubah kelas 12 apa namanya, kelas 12 kan? Dia rubah lagi suka-suka dia, tapi tetap ritualnya 6. Sudah ada Dajjal 6 ya, makanya WWW tidak bisa kita masuk ke dalam, dan itu dikuasai oleh iblis. WW itu dari bahasa angka Hebrew 666 ya. Dia kasih apa namanya, web worldwide, itu adalah 666. Makanya selama kita sekolah, nilai kita dulu, saya ya zaman nggak tahu sekarang, wajib tidak boleh kurang dari 6 ya. Distancing wajib 6 feet. Itulah ritualnya mereka. Apa yang adik-adik pakai begini-gini itu ritualnya mereka, apalagi mau orang gitu. Ya. Oh, nanti akan ada virus, bohong. Berarti mereka yang bikin. Itu namanya sustainable. Are playing God. Saya berani untuk berdiskusi dengan siapapun.
bohong-bohongi rakyat Indonesia. Rela kita dibohongin. Ada sudah kena semua. Mental namanya. Sehingga tadi kata Bapak, takut, cemas. Apa takut? Katanya beragama, Tuhan, katanya Allahu Akbar. Tapi ketika ada ketakutan, akbarnya lupa, nyebut aja nggak ada. Jangan takut dengan apapun, takut sama Allah. Coba cek, dia ngomong nggak ada. Jadi kenapa itu sampai membuat tadi anak tadi? Memang mereka buat alat ini untuk menghancurkan tanpa menjajah dengan kekuatan fisik. Dia hajar dengan kekuatan spiritual. Cuman kekuatan spiritual dimainkan lewat teknologi. Karena kalau pakai santet, ini yang saya sebut dengan santet modern. Santet nggak bisa. Santet itu oknumnya one by one. Tapi kalau ini dia biasa mainkan ilmu santetnya untuk seluruh orang terhipnotis. Bapak Ibu nggak sadar, di situ ada spiritnya. Kalau saya bilang ada ruhnya, ada ruh kekerasan, ada ruh pornografi, ada ruh mamon, roh hedon, ada flex. Orang kalau punya barang bagus, orang kalau kaya, selalu tidak enak tidur kalau orang lain tidak tahu. Tapi dia lupa kalau alat ini adalah alat jebakan Batman. Pasti ketahuan akhirnya. Dan orang bully dia, kebongkar semua. Ini permainan. Kita tujuannya apa? Kita lahir, kita hidup untuk saling memuliakan, tapi sistem yang ada di dunia saling menghancurkan, meniadakan, bukan untuk memuliakan seperti fitrahnya Tuhan menciptakan kita. Sadari itu. Saya bisa bongkar ilmu saya, dikasih ilmu sekolah dan sebagainya. Ilmu saya pakai hanya untuk jualan saya, untuk mencari uang. Saya sama dengan tukang obat. Beda-beda. Saya jadi penjual obat, gitu. Nggak, saya perlu sampaikan karena ini inti. Kayak tadi misalnya itu, apa namanya itu? Kayak saya berbuli, apa permainan sih? Apa yang disampaikan Ibu Challenge tadi? Itu ilmu dari mereka juga. Jangan kalian pikir itu ilmu enggak. Itu ilmu yang bikin kayak ini. Buku yang kita baca, sepatut kita baca, sudah dikeluarkan sama dia 5, 10, 20 tahun yang lalu. Itu kita pelajari dan kita baru tahu itu. Kalau dari komputer belajar 7 late dia lebih 7, bahkan mungkin 20 atau 30. Jadi kalau ada orang cyber jago, saya katakan tidak, dia jago bukan karena jago, dia hanya operator. Dan saya beritahu yang menggunakan HP, komputer, dia punya kognitif rusak, Pak. Kenapa rusak? Karena frekuensinya menghancurkan sel-sel otaknya. Yang otak rusak. Prefrontal cortex, otak bagian depan. Kalau otak bagian depan menyusut 4%, kelakuan kayak binatang. Kalau otak namanya cerebellum, itu badannya nggak bisa stabil. Itu kerusak, sulit disembuhkan. Karena permainan ini nggak kelihatan mati. Dan seterusnya, dan ini lebih berbahaya dari narkoba. Kalau orang bilang, oh ini lebih berbahaya. Ini lebih berbahaya. Narkoba menghancurkan 3 bagian otak, kalau ini 5. Ya. Terus apa lagi yang tadi saya crime atau kejahatan di antara kita, ini hanyalah permainan mereka untuk membuat saling. Dulu saya tidak pegang handphone. Saya punya 5 pertemuan sehari. Sekarang bangun pagi 500 notifikasi sudah muncul. Saya nggak jawab, dia lihat online, dia bilang sombong banget, mentang-mentang gue bukan siapa-siapa. Kita yang tidak punya maksud sombong, digituin lama-lama kesel juga. Terus kalau kita balas, udah panjang urusannya. Apa yang terjadi di media sosial akan terimplikasi ke dalam kehidupan nyata. Ketemu udah ngomong boro-boro kayak gitu, udah nggak mau ketemu. Gila ini permainan. Gila. Paksa kita terus untuk termasuk orang di rumah saya. Kalau dia sudah laporkan Pak ada undangan kawinan, saya dianggap wajib
Dia nggak mau kasih tahu. Jadi saya tegur, tidak merasa bersalah. Dia anggap dia udah kasih tahu, padahal belum tentu saya baca. Bayangkan itu. Dan orang-orang yang kenapa? Saya kasih tahu ya, saraf di sini, ini ada signalnya. Itu dibikin dam, dibikin tumpul, dan itu terhubung dengan kognitif di otak kita. Saya bisa buktikan bahwa orang yang pakai begini, kecerdasannya down. Hanya orang-orang yang pakai main cyber ini, main kita semua ini, kalau melihat ada yang kotor, mata cuma melihat, iya kotor. Oh jelek gitu. Tapi nggak tergerak badannya untuk mengambil kotoran tadi dan buang di tempat sampah. Saya punya anak buah waktu itu saya perhatikan itu. Dia tidak akan bekerja kalau tidak ambilkan, buang. Enggak. Karena dia sudah tercipta seperti robot, otomatisasi. Kalau tidak next, tidak forward, tidak perintah copy paste, dia nggak mau kerja. Ini begitu. Inisiatifnya hilang sama sekali. Tidak beringan tangan lagi. Tidak kalau disuruh ini. Karena apa? Saya lakukan ribetnya apa? Udah jual beli betul. Dan sebagainya. Nanti kita bongkar semua. Kita bongkar seadanya. Demi kemajuan kalian. Percuma kita hidup kalau ujung-ujungnya hancur. Kalau tadi Pak sampaikan bahwa gunakan bisnis boleh, tapi jangan jatuh kepada ke dunia head on. Yang nanti akan head on. 2 Tesalonika pasal 2. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh, maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Dua Tesalonika pasal 3. Berdoa dan bekerja.
Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan, bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu: jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia, dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Salam. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.